rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Al-Mawa'idul Rasuliyah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis yang ke-32 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qassaru salatahum wa aftaru min siyamihim wa inna syirara ummati alladzina wulidu fin ni'ami wa wuddu fin ni'ami wa himmatuhum alwanu ta'ami wa alwanu syarabi wa idza takallamu tashaddaqu wa idza mashu tabakhtaru wailun lil jabbarina adyalan wal akilina ibdalan wan natiqina asy'aran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik umatku adalah siapa yang bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Apabila mereka berbuat kebaikan, mereka gembira. Apabila mereka berbuat dosa, mereka meminta ampun. Apabila mereka bepergian, mereka akan memendekkan sholat dan berbuka puasa. Sejelek-jelek umatku adalah mereka yang dilahirkan dalam kenikmatan dan diberi makan dengan berbagai kenikmatan. Keinginan mereka hanya berbagai macam makanan dan minuman. Apabila mereka berbicara, tidak senonoh atau sembarangan atau berbicara yang sia-sia. Dan apabila mereka berjalan, mereka menyombongkan diri. Celakalah orang-orang yang suka menyeret ekor atau ujung bajunya dengan sombong ketika berjalan, memakan makanan yang berlebihan, serta mengucapkan syair-syair yang tidak senonoh. Hadis tersebut disebutkan secara lengkap. Jadi hadis yang ke-32 ini menjelaskan tentang umat yang terbaik dan umat yang terjelek di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara umatnya Rasulullah itu ada yang dikategorikan baik oleh Rasulullah dan ada umatnya yang dikategorikan dengan tidak baik. Siapa saja umat yang dikategorikan baik oleh Rasulullah? Yang pertama adalah khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi sebaik-baik umatku itu adalah orang yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah pesuruhnya Allah. Itu di antara kategori umat yang terbaik di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menyaksikan bahwa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sakada-kadanya bagi kita paling minimnya dalam sehari kita mengucapkan syahadat ini sebanyak 5 kali. Itu minim.
Nang dianggap orang nang menyaksikan alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dianggap umat nang baik, berapa kali dalam sehari mengucapkannya? Sakada-kadanya 5 kali. Bila kurang pada ini, dianggap masih belum sempurna, masih dianggap belum baik. Karena apa? Karena kewajiban kita sembahyang 5 waktu, di situ kita wajib mengucapkan di dalam tasyahud, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5 kali dalam sehari semalam. Nah, bila kurang daripada 5 ini berarti kada menggawi sembahyang. Ya kan? Jadi minimalnya 5 kali kita dalam sehari itu mengucapkan kalimat tasyahud ataupun penyaksian dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling sedikit. Paling banyak nah tasarah kemampuan aja, ya kan? Amunnya paling sedikit 5, amun paling banyak tasarah berapa kemampuan, baik di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Amun di dalam sembahyang, ya kan, hitung ya, nang sunat-sunat tuh banyak benar. Tunang dalam sembahyang, tunang nyata dahulu nang dalam sembahyang, nang sunat-sunatnya dalam sembahyang sunat itu luar biasa banyaknya. Rawatib aja dulu berapa tak? Paling kada 12 tah. Ya kan? Paling kada 12 yang dianjurakan bujur tah. Mun dihitung sebelum subuh 2, berarti sekali tasyahud tah. Ya kan? Sebelum zuhur pulang 4, nah berarti 2 kali tasyahud tah. Mun 4 rakaat, mun 2 rakaat 2 rakaat tah. Amun langsung 4 rakaat berarti sekali tasyahud aja. Ya pokoknya minimal dalam sehari kita harus mengucapkan syahadat sebanyak 5 kali di dalam sembahyang fardu. Kurang dari 5 maka dianggap belum sempurna dan belum baik lagi itu di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau di dalam sembahyang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa idza ahsanu istabsyaru. Kategori umat yang baik itu pulang ujar Rasulullah, apabila mereka berbuat kebaikan mereka gembira. Mereka bersyukur, mereka senang hati. Nah, maka itu termasuk umat yang terbaik. Baik berbuat dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ataupun berbuat baik kepada sesama manusia. Mereka gembira, mereka senang, mereka bersyukur. Artinya tuh, bukan gembira itu karena mereka senang dan ujub, bukan seperti itu, tapi mereka senangnya itu karena bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan perbuatan kebaikan. Jadi bila kita berbuat kebaikan tuh jangan lupa kita bersyukur lawan Allah. Jangan kada ingat kita gembiranya tuh karena Allah. Ya beda sedikit saja dengan ujub tuh. Ujub tuh gembira juga, tapi gembira telah melakukan perbuatan, rasa saurang nang kawa melakukan itu. Lalu itu dinamakan ujub. Nah, kalau gembiranya di sini karena Allah nang membantui, Allah nang memberi pertolongan, maka itu disebut dengan gembira bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit aja setelannya tah. Jangan kita bila imbah tuntung melakukan kebaikan kita gembira karena rasa kita nang kau melakukan. Nah, itu salah nih. Itu nang disebut dalam ilmu tasawuf ujub narannya. Tapi kita hendaknya gembira karena apa? Ditolongi oleh Allah atau dibantui oleh Allah atau diberi petunjuk oleh Allah. Itu nang kita
syukuri. Karena berapa banyak orang nang ada dapat petunjuk nang kayak aku ini. Kita duduk misalnya di sini bersyukur lawan Allah bukan karena kita nang kawa duduk di sini, tapi karena bantuan dan petunjuk dari Allah. Berapa banyak orang nang ada diberikan petunjuk dan bantuan oleh Allah sehingga inya bisa melakukan kebaikan. Kita kawa melakukan kayak ini merupakan adalah nikmat petunjuk dan rahmat dari Allah. Itu nang kita syukuri, bukan kita nang kawa menggawi, tapi nikmat nang diberikan oleh Allah kita kawa menggawi, itu nang kita syukuri. Nah, itu termasuk umat nang baik juga. Jadi bila kita berbuat kebaikan, kita serahkan samunyaannya tuh lawan Allah Subhanahu wa taala, jangan manisbahkan lawan seorang. Jadi manisbahkan lawan Allah, lalu kita gembira karena kita dipilih oleh Allah mendapat petunjuk kawa membuat kebaikan itu. Bukan karena kita gembira karena aku sudah kawa sembahyang, aku sudah kawa puasa, aku sudah kawa beribadah. Nah, itu termasuk aku nah itu ujub ngarannya, sehingga itu kada jadi pahala jadinya. Nah, sedikit saja itu memutar hatinya tuh, ya kan? Bila merasa seorang, ini kadang kita kadang merasa nih tuh, lalu rasa seorang ya nang kawa, padahal tuh dari mana seorang kawa nih tuh? Berjalan kan jaka kada Allah naman jalan akan kada kawa berjalan, kita melihat kayak itu juga, mendengar kayak itu juga, berbicara kayak itu juga dan lain sebagainya. Nah, itu nang kita bahagia, itu nang kita gembira karena diberikan oleh Allah, ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah. Itu nang menjadikan kita gembira. Jadi hati-hati juga kita beramal itu, jangan merasa rasa seorang. Nah, sehingga apabila sudah beramal itu serahkan lawan Allah. Alhamdulillah. Betunduk satu mat, menyerahkan lawan Allah, lawan pertolongan pian juga ya Allah ulun kawa menggawi. Nah, itu tuh kita serahkan dalam sebuah perbuatan amal ibadah nang kayak apakah kita berbuat kawa. Nah, serahkan lawan Allah, jangan kita nang maakui kita kawa beramal. Jadi gembiranya itu apa? Gembiranya karena nikmat Allah, dipilih oleh Allah. Berapa banyak orang yang kada kawa ibadah, berapa banyak orang yang meninggalkan apa kebaikan, inya kada mendapatkan petunjuk dari Allah. Lalu kita dipilih oleh Allah. Nah, di situ kita gembiranya, di situ kita senangnya. Bukan karena kita nang kawa menggawi, tapi kita dipilih oleh Allah kawa untuk melaksanakan dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, umat terbaik itu dia selalu mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, dia apabila berbuat baik mereka gembira. Sebaliknya, wa idza asau istaghfaru. Mereka apabila berbuat dosa, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila merasa salah, bila berbuat kada bujur, lalu cepat-cepat inya bertobat dan minta ampun kepada Allah. Itu termasuk umat nang terbaik. Bila berbuat salah, tapi jangan bersengaja berbuat salah. Lah, ada apa juga aja kita berbuat salah nih, Allah pengampun juga. Karena bila imbah kita berbuat ini, kita bertobat seberataan. Nah, itu artinya bersengaja nih. Ini bila terbuat perbuatan salah, menyadari kesalahan tersebut, nah lalu bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengakui bahwa manusia itu mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa, lalai. Tapi pulang jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk kita berbuat salah. Jangan dijadikan pembenaran. Ya, ada juga menjadikan pembenaran toh. Ya, kita ini manusia yang tempat salah khilaf aja. Bahkan ada bapak juga buat salah itu bertobat ke Allah pengampun. Nah, itu narannya menjadikan pembenaran dalam apa namanya, dalam kesalahan, dalam ungkapan manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya apa tadi, lupa dan lalai.
Nah, itu jangan dijadikan sebagai alasan. Itu kita jadikan sebagai pengakuan kita di hadapan Allah bahwa kita ini manusia yang tidak luput dari kesalahan. Lalu mengakui kesalahan tersebut dan meminta ampun dari kesalahan tersebut. Minta ampun lawan Allah. Nah, maka itulah Allah Maha Pengampun, itu agar kita jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yakin bahwa Allah mengampuni agar napa tuh kita kada berputus asa dari rahmat Allah. Mun kita belum berbuat dosa, mun kita belum berbuat salah, jangan dijadikan alasan bahwa Allah tuh Maha Pengampun lalu pembenaran untuk berbuat dosa. Nah, itu salah ngarannya. Itu yang disebut qaulul haq fi qasdil batil. Tujuan yang salah. Ucapannya bujur, tapi tujuannya nang kada bujur. Ucapannya bujur aja, Allah tuh Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Bujur aja, tapi itu jangan dijadikan tujuan untuk kita berbuat kesalahan. Jadi bila kita sudah berbuat salah, ayo aja kita mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menerima Taubat, Allah Maha Pengasih. Itu kada apa-apa nang itu, agar kita jangan berputus asa. Tapi apabila kita belum berbuat maksiat, tidak berbuat maksiat, jangan itu dijadikan alasan. Tapi hendaknya kita juga mengingat bahwa Allah itu Maha Perkasa, Allah itu Maha Kuat, Allah itu Maha segala-galanya. Nah, itu yang harus kita hadirkan, sehingga kita kada wani berbuat maksiat, sehingga kita kada wani mengentengkan perbuatan dosa. Kenapa? Allah Maha Tahu, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha segala-galanya. Namun kita mau nang kayak itu, lalu kada mau, kada wani berbuat dosa. Tapi bila sudah terjerumus dalam perbuatan dosa tadi, ya kada apa-apa kita mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan seterusnya. Nah, itu bedanya, porsinya, letaknya di mana kita meletakkan Allah Pengampun dan sebagainya, di mana kita meletakkan Allah Maha Kuat, Maha Mengarasi, Maha Perkasa, dan lain sebagainya. Itu harus sesuai di tempatnya. Mun kada sesuai, lalu bisa menjadi pembenaran kayaknya di dalam berbuat kemaksiatan. Jadi bila berbuat salah, cepat-cepat minta ampun lawan Allah. Allah itu Maha senang dengan orang nang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Itu loh tuh. Allah itu senang dengan orang yang bertobat dan senang orang yang bersuci. Allah tuh senang lawan orang yang bertobat, yang mengakui dosa, yang mengakui banyak kesalahan. Itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang disenangi Allah ini ada juga kah kita melakukan nang itu, ada juga kah kita memperbuat nang itu, ada juga kah kita mempraktekkan seperti itu, bahwa kita mengakui kita banyak berisi salah, kita banyak berisi dosa, lalu kita bertobat kepada Allah sehingga Allah senang melawan kita. Nah, ada juga kan kayak itu teh. Hendaknya kita tuh bangun tengah malam atau di akhir malam, nah lalu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mengakui banyak salah, mengakui banyak dosa, banyak segala macam perintah nang kada dilaksanakan dengan bujur, banyak larangan nang digawi nang kada wani, nang kita kada takutan tuh untuk mengerjakannya, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, duduk di situ kita, meratap di situ kita, menangis di situ kita, minta ampun lawan Allah, maka Allah senang dengan orang-orang yang bertobat seperti itu. Dan hal ini termasuk umat nang terbaik. Termasuk umat nang terbaik, yaitu bila kita berbuat salah, minta ampun lawan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian wa idza safaru qassaru salatahum wa aftaru min saumihim. Di antara kategori umat terbaik itu adalah apabila mereka bepergian, mereka akan memendekkan salat dan berbuka puasa. Bila mereka bepergian yang melebihi daripada 2 marhalah, yaitu batas kurang lebih 80 km, itu batas daripada safar yang dianggap boleh untuk memendekkan sembahyang, mengqasar sembahyang. Nah, maka Allah lebih senang lawan orang yang bepergian ini, ya kan? Mereka itu bilanya bepergian, mereka sembahyangnya mengqasar daripada tamam. Nah, makanya ujar ulama lebih afdal qasar daripada tamam sembahyang itu apabila di dalam perjalanan. Tamam itu artinya sempurna 4 rakaat. Adapun qasar itu artinya meringkas nang 4 jadi 2. Jadi sembahyang 5 waktu itu bila kita bepergian, maka di dalam 5 waktu itu ada nang boleh qasar, boleh jamak, ada yang boleh qasar, dan ada yang kada boleh jamak, dan ada yang kada boleh diqasar. Jadi di antara sembahyang 5 waktu ini bagiannya ada nang boleh jamak sekaligus qasar, ada yang boleh jamak, ada yang boleh qasar, ada yang kada boleh dijamak, ada yang hanya boleh kada boleh, ya ada yang kada boleh dijamak. Ini sembahyang 5 waktu itu ada nang boleh jamak dan qasar, 1. Atau ada lagi yang hanya boleh jamak tapi tidak boleh diqasar, 2. Ada yang kada boleh dijamak dan kada boleh diqasar. Nah, 3 ini nih. Jadi ada yang boleh dijamak dan boleh diqasar, 1. Ada yang hanya boleh dijamak tapi kada boleh diqasar, 2. Ada yang kada boleh diqasar dan kada boleh dijamak, 3. Dari 5, 3 macam bagiannya. Boleh jamak, boleh qasar. Itu sembahyang zuhur, sembahyang asar, dan sembahyang isya. Itu boleh dijamak dan boleh diqasar. Sehingga zuhur, asar, isya yang 4 boleh dijadikan 2 aja, itu narannya qasar. Dan boleh dijamak, sehingga zuhur boleh digabungkan lawan asar dan isya boleh digabung dengan maghrib. Itu boleh jamak dan boleh qasar. Jadi zuhur boleh dijamak lawan asar, baik jamaknya takdim ataupun jamaknya takhir. Kalau isya boleh juga dijamak dengan maghrib, boleh jamaknya takdim atau boleh jamaknya takhir. Artinya takdim bahwa sembahyang asar dibawa ke sembahyang zuhur, itu takdim. Apabilanya takhir berarti sembahyang zuhur dibawa ke sembahyang asar, itu narannya takhir. Nah, kalau maghrib dan isya, kalau takdim berarti isya dibawa ke sembahyang maghrib, itu takdim. Apabila maghrib dibawa ke sembahyang isya, maka namanya takhir. Nah, tadi boleh jamak, boleh boleh jamak, boleh qasar. Jamak dan qasar. Yang kedua, hanya boleh jamak, kada boleh diqasar. Itu adalah sembahyang maghrib. Nah, maghrib boleh dijamak ke isya,
dan tidak boleh dikasar, kada boleh diringkas. Jadi maghrib itu tetap 3, kada boleh dipotong. 2 aja misalnya atau 1,5 aja, nah kada kawa. Artinya apa nih? Kasarnya kada boleh itu maghrib. Kada boleh dikasar, tapi boleh dijamak dengan isya. Baik jamak takdim tadi atau jamak takhir tadi. Nang ketiga, nah ini nang kada boleh jamak, kada boleh kasar, yaitu sembahyang subuh. Tuh kada boleh dijamak, subuh kada boleh dibawa ke zuhur, atau subuh kada boleh dibawa ke isya, itu tersendiri. Jadi kada boleh jamak, kada boleh kasar sembahyang subuh. Mun dikasar itu habis kada bisa sembahyangan lagi. Ya kan 2 misalnya potong 2. Nah, kayak 4 tadi potong 2 jadi 2, nang 2 potong 2 habis sampai bisa bayangan lagi. Nah, itu kada boleh dipotong, kada boleh dijamak, kada boleh dikasar. Artinya maghrib subuh tetap ada di waktu subuh, kada boleh dibawa ke zuhur dan kada boleh dibawa ke isya. Nah, sehingga inilah disebut dengan sholatul wusta, sholat nang ada di tengah-tengah. Nang di tengah-tengah artinya kada kawa digeser ke isya, kada kawa digeser ke zuhur, kada kawa, tetap ada di waktu subuhnya. Maka itulah yang disebut dengan sholatul wusta, yang seperti mana Allah berfirman, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Apa itu sholatul wusta? Ujar ulama adalah sembahyang subuh. Walaupun di antara ulama juga ada mengatakan bahwa sholatul wusta itu adalah sholat asar. Nah, tapi yang lebih masyhur mengatakan bahwa sholatul wusta itu adalah sholat subuh, karena sholat subuh ini adalah sholat tersendiri waktunya yang tidak bisa dikasar dan tidak bisa dijamak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Bila kita bepergian, bila kita tulak ke suatu tempat, nah maka di dalam perjalanan atau di tempat tersebut kita boleh untuk menjamak dan mengqasar. Kalau seandainya kita sampai di tempat tujuan, nah maka ulama di situ berbeda pendapat tentang masih boleh dan tidaknya kita untuk mengqasar. Ulama mengatakan bahwa boleh 3 hari setelahnya saat kita sudah sampai di tempat tujuan tersebut. Selama 3 hari, nah maka kita masih boleh untuk mengqasar dan menjamak sembahyang tersebut. Misalnya kita mudik ke hari raya, lalu dalam 3 hari kita ada di sana, nah maka di situ boleh kita untuk jamak dan qasar. Boleh masih dalam jamak. Bila lewat daripada 3 hari, nah hari yang keempat berarti kita wajib tetap melaksanakan dengan tamam. Artinya tamam ya sesuai dengan zuhur 4 dan kada boleh dijamak kepada sholat yang lainnya. Itu diantara ulama yang mengatakan demikian. Tapi ada juga ulama mengatakan selama masih ada keperluan dan keperluannya itu belum selesai, hatta sampai seminggu pun masih dianggap boleh untuk melaksanakan jamak dan qasar tersebut. Ada juga yang kayak itu selama masih ada keperluan dan keperluannya itu masih masih belum selesai, nah maka selama ada keperluan tadi dia boleh untuk mengqasar dan menjamak sembahyangnya. Nah, jadi itu sembahyang apabila dalam perjalanan maka lebih afdal, lebih utama untuk menjamak dan mengqasar. Jadi tadi sembahyang kita tang 5 tadi boleh jamak, boleh qasar, dan ada yang boleh jamak, kada boleh qasar, dan ada yang tidak boleh jamak dan tidak boleh qasar. Nah, itu yang perlu kita perhatikan di dalam bepergian. Jadi apabila mereka bepergian, nah mereka ngarannya tadi? Mereka memendekkan sholat dan berbuka puasa. Nah, bagi orang nang bepergian nang lewat dari 80 km tadi, maka boleh untuk kada berpuasa.
boleh kada puasa, bapacah di situnya. Karena dalam bepergian dibolehkan, tapi tapinya bilanya inya sudah kada bepergian lagi, maka wajib mengganti berapa hari nang inya kada puasa tersebut. Ulupang boleh inya atau kada berbuka, kada berpuasa toh, tapi di lain kada puasa juga kada, wajib mengqadha berapa hari nang inya kada puasa selama perjalanan tersebut. Amunnya kawa aja puasa, ya tasarah puasa. Dan itu dibolehkan bagi inya untuk kada berpuasa. Karena apa? Karena itu mengambil keringanan. Allah istilahnya memberi diskon lawan kita, lalu kita kada hendak mengambil diskon. Nah itu dianggap apa namanya? Dianggap sombong. Makanya dianggap orang nang baik, umat terbaik apabila bepergian, nah lebih baik mangkasar. Bila berpuasa, kada usah berpuasa. Karena apa? Karena intinya karena Allah tuh memberikan keringanan lawan inya, lalu inya kada hendak mengambil keringanan tersebut. Nah seakan-akan inya tuh benarannya seakan-akan inya sombong lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi dianggap baiknya. Artinya kewajiban yang Allah wajibkan tuh kada mutlak wajib digawi. Itu menandakan kasih sayangnya Allah Ta'ala tuh. Hawa aja hawa aja ditunda kaina tuh karena dalam perjalanan. Nah jadi Allah tuh artinya kada mengarasi bujur juga nang mewajibkan kita puasa tapi kita dalam keadaan bepergian. Allah tuh maha lemah lembut, artinya boleh aja kamu kada puasa. Nah ambil aja itu kada puasa itu. Nah itu dianggap nang terbaik. Sehingga kita bila bepergian maka boleh untuk kada berpuasa. Nah ini para puasa sudah nih, ya kan? Nah, jadi jangan juga tuh hendak ada puasa lalu betulak pergi, misalnya tulak ke mana ke tujuan kada ada tujuan. Nah itu jangan juga itu hendak menghindari kada puasa juga, ya kan? Biar pian menghindari akan kainannya pasti dia puasa juga, bapak menghindari itu ya loh. Jadi saking kada hendaknya puasa tuh. Saking terpaksanya puasa tuh, ya kan? Ini para puasa nih ya terbagi itu, ada nang gembira, ada nang sedih, ada juga ya. Datang Ramadan ini nih. Jadi ada nang gembira karena apa? Karena mereka tahu bahwa puasa, bahwa Ramadan itu adalah musim kebaikan, bahwa Allah membuka selebar-lebarnya pintu kebaikan dan pahala bagi orang-orang yang beriman. Nah maka bagi orang yang beriman, ia merasa senang, merasa gembira, merasa suka dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi sebaliknya, orang itu imannya kurang kuat, imannya lemah, sehingga dengan datangnya Ramadan, ia terpaksa. Ia seakan-akan puasa itu menghalangi kenikmatannya, menghalangi keinginannya untuk makan dan minum bersenang-senang di siang hari. Nah seakan-akan itu menjadi penghalang lawan inya. Lalu dengan datangnya Ramadan, inya merasa kada nyaman, inya merasa bahkan bersedih dengan datangnya Ramadan tersebut. Nah kita hendaknya dengan datangnya Ramadan ini bergembira dan bersukaria. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan batang tubuhnya masuk ke dalam neraka. Itu gembira aja tuh, apalagi orangnya melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Nah insya Allah Arba yang akan datang ini kita parayakan dahulu, ya kan? Sebelum Ramadan satu kali Arba kita parayakan. Nah kayaknya kita taruhkan pas di bulan Ramadannya pulang. Jadi Arba kaina kita liburan dahulu tuh menghadapi Ramadan. Nah lalu pas bulan Ramadannya hanyar kita sambung pulang bahasa. Di minggu kaina atau Arba kaina kita liburakan sekali dahulu. Nah karena pas masuk Ramadan hari Arbanya kita mulai pulang bahasa. Nah itu aja kan, karena kita sambung bahasa itu lagi. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan panjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam iman wal Islam,
masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawa salatu shalih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.